بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سبحاني جلنا بنورني بالولي قطب ربني شيخ عبد القدير الجيلاني يا ربي بالمصطفى مريم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس سهل لنا بالفلوس amin. Kalau Habib ngomong fulus amin semuanya ya. Ya Allah ya Qudus sahil lana bil fulus bil wali qutbi tadrus al Habib Husain bin Abi Bakar al Aidrus ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma madha wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya zal ula wal gina wa ya qawi ya matin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam maulana ya maulana Muhammadin taqabbal hajatana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi fawata baina abdihi bil maratib wa ja'ala minhum aqtaban wa abdalan wa agwasan wa awliya bihim yanzilullahul ghamamati sakib. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa ka'bati qulubina Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul a'ajimi wal a'arib. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin salatan abdin qillat hillatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma'ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, limpahan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat teriring salam tidak terlupa terlimpah ruahnya kepada junjungan kita, kekasihnya Allah, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina Muhammadin. Semoga dengan peringatan perayaan maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat apa yang seyogyanya kita ingat, mengadakan
apa yang menjadi tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersambungnya kepada Nabi Muhammad. Peringatan hari kelahirannya yang bukan hanya di tempat ini saja, tapi di tempat-tempat yang lain masih banyak yang masih ingin memperingati daripada hari kelahirannya Rasulullah. Semoga Bapak Ibu, kehadiran kita di malam hari ini Allah istajib doa ana semuanya. Semoga hajat kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Semoga kehadiran kita malam hari ini Allah jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan seluruhnya keturunan kita, putra putri kita. Habib nyebutnya Bu, namanya pasukan Bodrexin. Yang kalau sakit pasti minum Bodrexin. Makanya pasukan Bodrexin. Mudah-mudahan putra putri kita ini Allah jadikan qurratul a'yun. Allah jadikan permata bagi hati kita, bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Wabil khusus, lil khusus yang saya muliakan kepada Sayyidil Walid Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ja'far bin Saleh Al-Habshi, Al-Habib Abdul Rahman Al-Habshi, fabarakallahu lahu wa li ahli baitih. Yang semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan kepada beliau serta keluarganya. Allah panjangkan umurnya, Allah limpah ruahkan rezekinya. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang saya muliakan kepada Ketua DKM Musholla Nurul Falah, Fadilatul Ustaz Al-Muallim Al-Ustaz Lili Priyatmoko beserta seluruh jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah limpah ruahkan rezekinya. Dan semoga ini musola yang malam hari ini kita berkumpul adalah salah satu syahadah, salah satu saksi kunci bahwa kita pernah sebuah malam berkumpul, tepatnya pada tanggal 15 ke 16 Rabiul Akhir dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di malam hari ini Bapak Ibu Allah kumpulkan besok di surga. Amin. Allah kumpulkan sama Nabi Muhammad. Allah haramkan kita masuk ke dalam neraka. Dan Allah wajibkan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang saya muliakan para aparatur pemerintah, Bapak Lurah Sindang Sari, Bapak Muhammad Tamim, Bapak Ketua RW 12, Bapak Karjo, Bapak Ketua RW 2, Bapak Darus, dan wabil khusus yang saya muliakan Ketua DKM Al-Fat, Bapak Samsudianto, Ketua DKM Al-Islah, Bapak Sudiatna, Ketua DKM Raudatul Jannah, Bapak Jurjani, dan seluruh para tokoh, para alimil ulama kita, aparatur pemerintah kita doakan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Amin ya rabbal. Dan mobil khusus yang saya muliakan Ummina Ustadzah Aisyah beserta dengan seluruh kawan-kawan di majelis taklimnya yang hadir malam hari ini. Bu, semoga ibu-ibu menjadi bidadari surga. Semoga ibu-ibu besok menjadi bidadari surga. Amin ya Bu. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bu, malam ini peringatan Maulid Nabi bukan pertama kalinya, betul. Ini saya ngisi ke Taman Walet udah kesekian kalinya.
bosen lah bahasa nama gitu, benar Bu? Benar. Namanya kita makan cowok panggilan kan begitu loh. Benar kagak? Benar. Namanya kita dipanggil ya kita datang, betul? Bu, peringatan Maulid Nabi ini bukan cuma sekedar kita datang duduk ngeriung makan beres lengser sodakallahul, enggak begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu yang harus kita paham dan kita ketahui, peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di berbagai macam kitab rawi, Bu. Di dalam kitab rawi yang sering kita baca untuk kita marhabanan, baik itu dalam kitab berjanji, baik itu dalam kitab Syaraful Anam, baik itu dalam kitab Ad-Diyaul Lami', baik itu di dalam kitab At-Tibai, baik itu di dalam kitab Sittut Durar, dan berbagai macam kitab rawi, tujuannya satu, hanya mengagungkan, memuliakan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya dari semua kitab rawi ini itu dijelaskan, diceritakan, Bu, perempuan kalau lagi ngandung, kalau lagi hamil, misalnya Bu, nih riwayat di dalam kitab Ni'matul Kubra ala maulidi sayyidi waladi Adnan. Dalam kitab ini dijelaskan Sayyidatina Aminah, ibunya baginda Nabi Muhammad. Bu, Sayyidatina Aminah itu pertama hamilnya pada bulan Rajab, pada bulan Rajab. Ibu-ibu nih besok kalau ditanya kapan kira-kira Sayyidatina Fatimah itu dalam keadaan mengandungnya baginda Rasulullah, maka jawabannya pada bulan Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini Rajab nih, Sayyidatina Aminah lagi ngandung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, orang-orang kita ada namanya adat istiadat yang boleh diamalkan dari hari ke-4 bulan, betul. Dari hari ke-7 bulan, betul. Apalagi kalau anaknya itu anak santri, pasti amaliyah yang dia punya pasti bakal diamalkan sama dia. Karena harapannya cuma satu, biar dikanuri, biar diberikan, biar di karuniai. Kalau begitu Bu, biasa ngomong bahasa Sunda, pabaliet gitu. Malah, Bu, biar dikaruniai, dikasih anaknya, pengen anaknya sing soleh. Itu daripada bulan Rajab, bedanya kita sama Sayyidatina Aminah nih Bu, pengen tolong dengerin Bu. Dari bulan Rajab itu yang datangnya bukan orang yang kumisnya ngebaplang, bukan. Itu suami kita, betul. Bu, dari bulan Rajab Sayyidatina Aminah itu udah didatengin sama Nabi yang pertama. Ketika dalam mimpinya Sayyidatina Aminah diucapkan salam, Pak, assalamu alayka ya Sayyidina Rasulillah, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya khatamal mursalin. Sayyidatina Aminah Bu, pas lagi mimpi nih Pak, itu nanya, ya rijal man antum, wahai laki-laki, ente siapa? Kata Sayyidatina Aminah nih Bu. Ini kata si laki-laki ini bilang, ya Aminah, anak Adam hafal bashar. Aminah, saya nih Adam, bapak moyangnya semua manusia. Ketahuilah wahai Aminah, sesungguhnya yang berada di kandunganmu ini adalah manusia termulia, manusia teragung yang akan kelak memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan pertama Bu, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, betul? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bu, nih sampai 9 bulan kagak berhenti
setiap malam bulan pertama, dari Sayyidina Adam, daripada Sayyidina Musa, daripada Sayyidina Ismail, daripada Sayyidina Ibrahim, sampai ke Isa alaihi salatu wassalam, memberikan kabar kepada Ummina Siti Aminah bahwa yang berada di dalam kandungannya adalah manusia termulia teragung, baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Makanya bang, nih abang-abang semuanya ya, bapak-bapak, hampura ya bapak, kalau punya istri, anak, saudara, saudari, ataupun kolega yang masih ada hubungannya sama kita, itu arahkan kepada mereka ketika lagi hamil, jangan kebanyakan nonton Netron. Benar. 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 Bu, ibu-ibu mapan bu, masya Allah, pas saya apa bu? Apa saya bahasanya dulu? Rantang. Berantem baik kan ibu-ibu mah. Iya kan pas lagi hamil mah namanya rasa cemburu itu kan 2 kali. Oh, benar apa kagak? Benar apa kagak? Apalagi kan ini mah hampura bu, pas bisa punya istri begitu, lagi hamil mau ngerasain keseksa dunia akhirat. Masya Allah, saya habib nih kadang-kadang masalah kagak mikir juga dari kita. Ikut nanya dari mana, mau kemana, udah nyampe mana, dipoto dulu, dibahas. Kira-kira udah kayak malaikat begitu. Ih malaikat nggak gitu amat bang, betul apa kagak? Ntar bangun pagi langsung bang namanya PPATK, ngecek HP, wah di malam telepon sama siapa, betul apa kagak? Ibu-ibu mau begitu kalau udah saking cemburunya, betul. Betul. Apalagi ketika sang suami ketahuan selingkuh, inna lillahi wa inna ilaihi. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Pula gitu. Bu, dengar tuh. Benar kagak nih? Kebanyakan kan begitu, betul apa kagak? Orangnya merasakan sakti, mengandalkan setolong, orangnya salah. Benar apa kagak? Benar. Salah aja kita benar ya bu. Lalu ngapain lagi kita omongin, susah kan perempuan mah, betul? Enggak diomongin, bedok ya sama padang. Makanya bu, mohon maaf nih, keterangan. Makanya bu, nih bapak-bapaknya kalau lagi calang bu, Out nog. ini bu, kalau punya suami lagi duduk depan teras rumah, ambil ngopi ngerokok. Tudag. Ngelamun tak sejam dah, bere waktu ngabego sejam, nggak ulah diganggu bu, benar. Benar. Jadi suami kalau lagi duduk bu depan rumah, bil ngopi, bil ngerokok, begitu yang mikirin begitu. Boleh dibuka dalam kitab Qurratul Uyun. Seorang suami yang dianya memikirkan bagaimana memberikan nafkah kepada anak istrinya itu lebih mulia daripada mereka orang pergi jihad fisabilillah. Sallu ala Muhammad. Besok ngopi lagi. Ngopi lagi gitu. Tapi nggak ada nih kopinya, udah namanya panitia dan nggak benar sama kita. Siapa nih? Masya Allah, udah nanti kita soleha. Oh masya Allah, anak ustazah, masya Allah. Kopinya belum ada. Lanjut apa kagak ini? Lanjut. Lanjut apa kagak? Bu, lanjut kagak nih? Lanjut bu. Ini baru lagi hamilnya tabu, pengendara ya. Tolong lihat nih. Itu lagi hamilnya ketika dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Walamma wudu'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kannahu badru fi tamami subhanallah Alhamdulillah. wa la ilaha illallah subhanallah wa la ilaha wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pak Nabi Muhammad nggak nyampe situ, itu pas masih dalam kandungan Pak, tatkala dilahirkan walamma wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam, tatkala sang Nabi dilahirkan ke alam dunia sajidan
syakira, dalam keadaan ianya bersujud kepada Allah, dalam keadaan ianya bersyukur kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, seluruh malaikat bergemuruh mengucapkan tahlil, tahmid, tasbih kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, karena menyambut kekasihnya Allah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wala Muhammad. Makanya dalam kitab Maulid Nabi apapun itu, mau itu berjanji sampai kitab-kitab yang lain, seluruhnya sepakat ketika ianya bangun daripada pembacaan fasal terakhir, ianya mahlul qiyam, ianya mengucapkan ya Nabi salam ya Rasul alaika ya Habib salam Allah salawat Allah. Ketika semuanya pada berdiri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dalam kitab Nahu qaf itu namanya dhamir mukhatabah, orang yang kita ucapkan salam, orang tersebut hadir ketika kita mengucapkan salam. Makanya Bu, Pak, nih satu ilmu yang boleh kita ambil. Kalau lagi ngariung, lagi muludan, mohon banget ini mengasih tahu dong adabnya, etikanya, attitude-nya, budi pekertinya. Kalau hadir maulid, yang ngerokok tolong rokoknya dimatiin. Jangan sampai ntar gua yang mati. Bener kan dah? Betul. Yang ngerokok rokoknya di Habib juga sama ngerokok, tapi kan kalah bergemuruh langitnya Allah. Pak, Nabi Muhammad dilahirkan, semuanya mengucapkan subhanallah, hamdalillah, wala ilaha illallah, semuanya mengucapkan ya Nabi salam alaika. Tak ada kemuliaan orang-orang yang pada buat acara maulid hajem bae. Betul. Betul. Yang baca ya Nabi salam alaika, yang ngerokok aja. Karena apa? Kekurangan pemahaman di dalam ilmu agama. Kita masuk ke dalam musola nih, musola segede gaban kali Gambreng. Benar apa kagak? Kita masuk, ada namanya sholat sunnah yang boleh kita kerjain. Masuk ada taharah dalam keadaan suci. Jangan sembarangan sama rumahnya Allah, Bapak Ibu. Ini adalah rumah yang akan menjadi naungan seorang hamba tatkala kembali kepada Allah. Yauma la dilla illa dillu. Tidak ada naungan pada hari itu, hanya naungannya Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Nih zaman sekarang udah edan. Betul. Banyak ulama-ulama, auzubillahi min dzalik, mereka orang lupa akan indahnya adab, akan indahnya budi pekerti, akan keluhurannya akhlak-akhlaknya baginda Rasulullah. Makanya begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Nih peringatan maulid, ketika maulid yang dibacakan, makanya dalam kitab Maulid Hadiyaul Lami' disebutkan wastasyiran anwar man gila mata. Coba kamu rasakan anwar man gila mata. Kamu rasakan akan cahayanya Sayyidil Mustafa. Seorang perempuan datang ke Nabi Muhammad Bapak Ibu, nanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, mata kunta nabiyan. Rasul, ente nih diangkat sama Allah jadi Nabi dan Rasul itu kapan? Kan sekarang Bu, anak ibu, anak bapak nih sekolah, Meng, Nabi mau nanya, Nabi yang pertama siapa namanya? Itu yang orang tahu, betul apa kagak? Tapi kalau kita baca rujuk dalam kitab, dalam berbagai macam nadam-nadam maulid Nabi, yang bisa baca maulid cuman bisanya doang, kagak ngerti, kagak paham. Wastasyiron anwar man gila mata, kamu merasakan akan cahaya yang indah, cahaya yang telah diabadikan oleh Allah. Datang seorang perempuan nanya, ya Rasulullah,
Mata kunta nabiyyan rasul? Kapan kamu diangkat menjadi nabi dan rasul? Jawabannya Rasulullah, qala Adamu kana baina turabin wa baina ma'in fastabiq. Adam alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjawab, Pak, Bu, Adam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi nabi dan rasul, itu lebih utamanya Nabi Muhammad. Karena Adam masih menjadi tanah, Adam masih menjadi air, belum berbentuk manusia, tapi aku telah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalau kita ngaji, Bapak Ibu, keterangan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani menceritakan sebuah hujjah, sebuah dialog, sebuah perbincangan ketika bagaimana Adam alaihissalam, Bapak Ibu, makan satu buah yang disebut dengan buah hur. Satu buah, Bu, si Adam sama si Hawa gegara makan satu buah, Allah turunkan daripada surganya Allah. Bapak Bu, itu Bapak Ibu, Nabi Adam alaihissalam itu gara-gara makan satu buah, Pak. Kesalahannya nggak banyak, nggak kayak kita zaman sekarang, Pak Bu. Kita nih banyak kesalahan sama Allah, tetap Allah kasih biasa aja, betul kagak? Tapi ingat Bapak Ibu, nih Adam, nabi dan rasul ini. Adam alaihissalatu wassalam, gara-gara satu kesalahan Allah turunkan daripada dunia. Allah pisahkan dengan istri tercintanya. Allah tidak terima, Allah tidak kabulkan doanya Adam alaihissalatu wassalam selama 450 tahun. Setelah Nabi Adam mengucapkan ya ilahi bihaqi Muhammadin, wahai Allah, dengan keagungannya Muhammad, ighfir dhunubi, maafin dosa saya, maafin kesalahan. Bu, ini si Adam ketika dia menyebutkan nama Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tanya, kebingungan Allah sama si Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhlaquhu dam, lu bagaimana kok bisa kenal nama Muhammad sedangkan saya belum ciptain dia? Apa kata Adam alaihissalam, wahai Allah, ketika aku mensujudkan palaku, ra'aitu ala gawaibil arsy, aku melihat di setiap tiang-tiang surga maktubun kalimah, tertulis sebuah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini kalimat adalah kalimat istimewa yang setiap hamba apabila ianya meninggal kembali kepada Allah, ianya berharap bisa mengucapkan kalimat ini wafat dalam keadaan husnul khotimah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bu, Pak, Habib udah jelasin. Nih yang pertama Bu, nih tadi sebelum lahirnya masih di kandungan, sampai Nabi Muhammad dikatakan Nabi yang paling pertama, sampai ada dituliskan di berbagai macam kitab maulid. Bu, Pak, kita mah cuma satu, kurang kenal apa Nabi Muhammad. Betul? Betul apa kagak? Bu, Bu, sehat Bu? Kenal sama Nabi Muhammad? Kenal? Kenal Bu masih Muhammad? Orang mana? Jambe. Jambe. Bu, kenal sama Nabi Muhammad? Kenal? Nabi Muhammad wafatnya di mana, Bu? Saya pulang dulu ya. Allah, capek-capek ngomong kecaprak, kalau orang itu kita yang diem, Pak. Salah aing mah. Bu, Bu, benar kagak? Emang Nabi Muhammad wafatnya di mana? Urang ingat mau Aisyah amun nge-searching di Google Nabi Muhammad bungkus lagi mana, aku ketemu jawabannya di mana? Aduh, Bu, Sapira mana ini Batavia begitu. Wafatnya di mana, Bu? Di Madinah. Urang nyaho di imah nasaha. Di rumahnya siapa? Di rumahnya siapa, Pak? Di rumahnya Sayyidatina
Ibu ingat nih, bapak ingat nih, semua yang mendengar omongan saya, orang meninggal, wafat, banyak yang berharap wafatnya husnul khotimah. Ya amin, benar. Sebenarnya saya paham saya juga. Saya juga pengen lah. Lu doang duit ya, kira sih. Kan semua orang wafat berharap nih husnul khotimah ya. Masya Allah, ada orang wafat dalam keadaan sujud ada? Banyak. Ada orang wafat dalam keadaan ngaji ada? Belum lama kemarin di Kedomas, betul? Ada orang wafat dalam keadaan bawa motor ada? Ada. Kemarin Habib malam Minggu, malam Jumat atau malam Jumat teman silat, arah balik beres acara di mana namanya itu di Masjidil Haram dari mana begitu? Habib beres acara di Sebatan Bu, kan rumah kan di Bumi Indah Bu ya, rumah di Bumi Indah. Pas lagi turunan tuh dari Sondol lurus-lurus ada Alfamaret begitu, saya turun ke bawah. Itu ada Masya Allah ada pemuda bang. Pemuda waliyadzubillah kan ngegalepak. Lagi apa namanya tuh lagi rebahan pinggir jalan begitu. Ngegalepak rebahan begitu. Lah begitu dah namanya ngegalepak begitu. Lagi rebahan pinggir jalan Bu. Saya turun pakai baju hitam. Bang, kenapa nih ya? Kenapa ini? Saya begitu. Habib, ini Pak Ustadz meninggal. Tolong begitu. Bodoh. Orang meninggal bukan buru-buru dipanggil apa namanya ambulan, di video kan tolong namanya. Bener apa kagak? Ih kata gua bang lu kalau najis salah anak ini. Lu maksudnya pengen dikerugin bang. Lalu saya Habiban, bener apa kagak? Dari tadi meninggalnya ada sih di bangsa sepengajian, masa Allah tolong. Kok misalnya masih saudara buka bukin rumah gua kata kita. Ada yang begitu ada Bu? Banyak. Bu, pengen meninggalnya lagi apa? Lagi ngaji, lah. Buka Quran ya, boro-boro. Karena hidup di majlis taklim, bener apa kagak? Itu ya, begitulah bangsa sial dengan harapannya mau masuk surga, tapi amalnya tidak ada menunjukkan bahwa dia pengen masuk surga. Bu, pengen meninggal nih, kalau ibu ditanya, cita-citanya pengen meninggal kayak bagaimana? Nggak nyusahin keluarga. Aduh iya kalau belum balik ke rumah sakit, aduh berat duit, benar. Dong. Pokoknya Bu macam-macam zaman sekarang mau meninggal. Kalau yang kaya piduitan, betul? Kalau yang meninggalnya orang kaya pasti ada duit. Ya. Oh, nggak kudu kita munang ngelatin. Pecibun orang yang pada pengen ngelatin, betul? Betul apa kagak? Betul apa kagak? Ngomong yang tahlil, jangan yang ngelatin, yang tahlil nggak pakai kita mundang, masya Allah. Tetangga yang cuma ketemu setahun sekali juga bisa hadir, betul apa kagak? Diberkaten, ada berkat, betul apa kagak? Emang begitu hidup di dunia Bu, izzul bil dunya bil mal, wa izzul bil akhirah bi shalihil a'mal. Kalau ibu pengen mulia di dunia ya harus ada dunia, ada duit, betul apa kagak? Betul. Ya ibu kalau pengen mulia nanti di akhirat pasti kudu dengan amal soleh, betul apa kagak? Betul apa kagak? Sambung nih Bu. Bu, kalau ditanya cita-cita pengen wafatnya di mana? Ada yang ngejawab pengen di Mekah, ada yang ngejawab pengen di Madinah. Emang Nabi Muhammad wafatnya lagi sholat? Lagi tahajud? Lagi baca Quran? Lagi kongkok? Bu, tenang bang, tenang ya. Nabi Muhammad wafat dalam keadaan di pahanya Sayyidatina Aisyah. Bu, wafat di pahanya Sayyidatina di hadapan istri tercintanya sallallahu Muhammad. Nabi Muhammad bukan wafat dalam peperangan Bu, di hadapan istri yang dia cintai, di hadapan istri yang salihah, nisa'il alamin Aisyah ridha. Perempuan nanti pimpinan ibu-ibu nih surga. Amin apa? Mungkin kita ke Cina ya. Pimpinan ibu-ibu di surga, di surga. Sayyidatina Aisyah, Fatimah, Khadijah sama dengan Sayyidatina Aminah.
Bu, saya mah cuma ngasih tahu Nabi Muhammad wafatnya di paha istri tercintanya. Makanya orang tua kita nih kalau mau meninggal kan kodenya kadang-kadang begitu. Abang lu pancong begitu ya. Coba panggil suruh datang, betul apa kagak? Pengen ketemu sama keluar. Bu ingat bu, ingat Rasulullah wafat di hadapan istri tercinta yang akan menemaninya menjadi bidadari surga. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, terakhir nih sebelum saya pulang. Selamat, Bib. Bisa setengah 3 ini kalau nggak salah. Mabok, Bib lah. Rusak kamu. Lanjut sama kali nih. Bu, Nabi Muhammad memberitahukan satu hal kepada kita bahwa akhir hayat yang paling terindah dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Betul, Bu. Ngomong gitu ya. Ngomong pelan-pelan juga biar romantis begitu. Yang satu lagi mobil baik, yang satu lagi main HP, tolong. Gue mah ngambek, gue mah pulang sih, gue mah bundung, gue mah. Aja tuh kalian nih. Bu, jadi istri yang soleha. Jadi istri yang rela dicandu. Enggak, bercanda di rumahnya gini. Anak kayak sini ini. Kita kalau ngomong depan bini kita habis kayak kita juga. Anak kayak si romanya. Karena kita juga menghargai gitu. Bu, Rasulullah itu wafat di hadapan istri tercintanya Sayyidatina Aisyah. Bu, bukan dalam peperangan, bukan dalam sholat, bukan dalam qiyamul lail, dalam ibadah bersama orang yang dia cintai, orang yang akan nanti menemani di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, satu pelajaran yang boleh kita ambil bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki permaisuri yang kekal akan menemaninya sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada kita, pembelajaran bagi kita semuanya untuk kita bisa menjadikan rumah kita ini suri tauladannya mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menemani sampai akhir hayat. Makanya Bu, satu Habib cuma nyampein doang ini Bu ya. Jadi kalau pengen rumah adem, rumah air, suami kerparalunya, Bu, kadang-kadang kan begitu Bu ya. Kan ibu mah kadang-kadang cuma pengen dibeliin abaya doang kan biasanya kan begitu. Betul apa enggak? Abaya hikmat yang harganya 3,5 juta kan begitu. Emasnya kurang lebih 4,5 kilo begitu. Betul apa kagak? Iya kebanyakan kan ibu-ibu modern zaman sekarang buat yang rada hebring, betul apa kagak? Yang kalau pengajian paling mencolok dewekan, betul apa kagak? Oh lebih kalah ustazahnya, betul apa kagak? Ya ustazahnya biasa begitu. Mal ibu-ibunya kalau udah pengajian saya ngeliat ibu-ibu pengajian kadang najis lawannya, Bu. Kalau gurunya lagi ngaji, ada di alhamdulillah, masya Allah orang Taman Moret semuanya soleh. Banyak kan ibu minah Bu, pindahkan dari sini. Ini lagi ngaji begitu, ustazanya lagi nerangin begitu, yang muridnya begitu, masa Allah selfie, najis lawannya. Kalau Habib jadi gurunya terus poin jejak dia memajikan saya itu. Cara kendala dia bilang gitu. Bu, namanya kalau ngaji mah terus. Bu, pokoknya mah namanya ngaji apa-apa itu syar, ngegibah syar, ria syar. Yang penting mah syar'i, betul apa kagak? Cuman tadi Habib udah bilang ada adabnya, ada etikanya. Bu, namanya pengajian mah kita mempelajari apa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa mendapatkan tuntunan daripada baginda Nabi Muhammad. Nah begitu, makanya ibu kalau pengen menjadi bidadari surga kudu baik-baik sama suami. Senajan ibu banyak sedekah, bukan begitu Pak?
tenang hari gue belain di gua gitu. Ya, sengaja ibu banyak sedekah, Bu. Akhirnya tuh kata dia begini, Beb, kenapa saya pengen nanya nih masalah hukum. Apa kata kita? Jadi kan ini kan jadinya begini, Beb. Jadi kan saya lagi malam Jumat Pak, pengen ngebunuh setan. Manggil ke Pak Majikan, saya manggil ke isi Neng, di sini sebentar nih katanya begitu tuh. Di kamar begitu. Bini nolak. Bini alasan kan diberi duit begitu, belum dikasih duit begitu Bu. Bu kata kita, jangankan manusia, malaikat aja udah pasti ngelaknat dia. Jangan manusia, malaikat udah pasti ngelaknat ente. Ente punya bini tuh hati, ajarin yang benar sama bini. Kenapa? Karena apapun itu amalan baiknya seorang istri, dia cuma butuh satu, ridho daripada suami agar dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, ketika nih Bu, ada satu amalan dari Habib, ibu-ibu silakan amalkan Bu ya. Kalau punya suami rada teka hati dikasih tahunya Bu, rada teka hati dinasehatinya. Kalau udah tidur jangan lupa bacain di ubun-ubunnya surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Biar apa Beb? Biar nurut, tenang Ibu. Pokoknya Habib korek-korek kata sama Ibu benar. Iya biar nurut, Masya Allah Bu, sama. Anak-anak nih kalau pengen nurut juga boleh dibacain tuh surat Al-Kautsar berapa kali? 17 kali sebelum azan subuh. Bangun kagak? Bangun kagak? Pokoknya mah ini amalan paling manjurnya sebelum azan subuh. Saya dapetin amalan dari guru saya waktu pas lagi mondok di Yaman. Tahu Yaman Bu? Yaman nih lampu merah kukun itu ke kiri, ada namanya Mang Yamin gitu sih gitu. Jadi begitu Bu. Jadi kalau pengen punya anak soleh, kalau pengen ngejajal dulu ke suaminya begitu. Insya Allah Insya Allah makanya Bu, yang selanjutnya yang terakhir nih Bu, ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalam peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, ini kan Pak, ini kan kebanyakan yang hadir ibu-ibu, betul apa kagak? Betul apa kagak? Kemarin malam saya hadir acara di Sepatan, di Nangka Kebon Nangka, namanya Nangka Kebon Nangka. Itu juga sama, yang hadir kebanyakan. Pokoknya mah ibu-ibu mah is the best lah. Top banget gitu, kebanyakan dominan ibu-ibu yang menguasai betul. Tadi pagi acara di Sagar Praraja, Harua. Masya Allah ibu-ibu mau beridik lah ya. Alhamdulillah. Hanya ibu-ibu nih maksud nih begini kalau pengajian yang malam Sabtunya pada pakai seragam. Alhamdulillah. Hari Senin pakainya warna merah semuanya betul. Hari Selasa pengajian pakainya warna ungu semuanya betul. Hari Minggu pengajian pakainya warna kuning semuanya betul. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Bu, yang penting kita semangat walaupun baju boleh nyicil. Alhamdulillah. Apa 14 kali ketemu insya Allah lunas kan begitu ya. Alhamdulillah. Ya begitu dah konsepnya kan memang begitu. Benar apa kagak? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, terakhir Bapak Ibu, ada beberapa golongan orang-orang yang dimana kelak tidak bisa mencium wanginya surga. Saya di zamanul ala ummati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang sebuah masa, sebuah waktu kepada hamba ini. La yashmuna raihatal jannah, mereka orang tidak bisa menyium aroma wanginya surga. Ya Rasulullah, man hadza? Wahai Rasul, siapakah mereka gerangan? Sahabat nanya kepada Nabi Muhammad. Maka jawabannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imra'atun sholihah wa rajulun fasik. Perempuannya perempuan yang soleha, tapi laki-lakinya fasik, laki-lakinya rusak. Kenapa Habib katakan demikian? Bu, di mana-mana tempat acara ngariung, entah itu maulid, entah itu majlis taklim, alhamdulillah ibu-ibu lebih domin. Ibu-ibunya mah rajin ngaji pengajian.
Ibu-ibunya Masya Allah kadang-kadang ada capeknya Pak. Paginya masak, siangnya ngejagain anak, sorenya ngikut mengaji, ngajian malamnya ngeladenin si apa, betul kagak Bu? Ya kan begitu ceritanya setiap hari kan Bu ya, walaupun jarak diajak healing kan begitu. Suaminya Masya Allah subuhnya tiap hari ketinggalan, doornya kalau bapak pegawai lagi banyak pekerjaannya, sore dalam keadaan perjalanan pulang, nyampe rumah maghrib lagi mandi kagak sempet sholat, isya lagi kongko depan rumah. Pak, nih Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ini akan datang di zaman akhir. Adalah seorang Masya Allah perempuannya soleha, tapi laki-lakinya fasik. Maka mereka orang ini adalah golongan yang dimana tidak akan menyium wewangiannya surganya Allah Subhanahu. Maka bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, satu hal Bu, ingetin bapaknya, kalau ada mas sempetin waktu tiap minggu hadir pengajian, nggak bisa tiap minggu ya 2 minggu nggak bisa 2 minggu alhamdulillah sebulan nggak bisa sama sekali ajin Mbak punya rumah alhamdulillah. Begitu Bu, emang biar apa? Biar kita golongan perempuan, kita, biar ibu-ibu bisa mencium wanginya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi kudu kompak Bu, bukan hanya cuma ibu-ibunya juga, ibu-ibunya harus ingetin ke bapak-bapaknya. Bagaimana subuhnya Bu harus diperhatikan. Kalau subuhnya Masya Allah, misalnya dia malam ini berangkat kemana segala macam acara atau apa dan sebagainya macamnya, subuhnya rada kesiangan, bangunin, siram pakai air. Sekali 2 kali nggak apa-apa, ketiga kali kita siram pakai air keras sekali. Dengar Bu, Masya Allah, jangan sampai nama kita sudah tergolongkan orang-orang yang akan masuk surganya Allah, tapi karena pasangan kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Bu, Pak Nabi Muhammad SAW, Bu, besok Nabi Muhammad bakal ketemu sama kita semuanya. Di mana Bu? Di padang mahsyar. Tahu pada mahsyar Bu? Tahu pada mahsyar? 3 raksa. Tahu nggak? 3 raksa di sana. Ya, pokoknya dekat alun-alun Tronjo apa gitu. Pokoknya itu. Bu, padang mahsyar itu di Palestina. Dalam Sahih Bukhari wal Muslim itu di Palestina dalam Sahihain. Tahu Palestina di mana Bu? Di Batavia. Blok. Kalau kata anak kita mah goblok. Nanti kata nih. Sejam lebih ini kita lama Mas. Terus Beb. Terus ya. Terus. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya mah terus antum di mana habis pulang gitu. Karena Allahnya dari ini mah. Yang mana di Padang mahsyar. Batavia Beb. Jadi ntar Nabi Muhammad bakal ketemu sama kita Bu. Di mana Beb? Itu di Palestina. Palestina itu nanti Allah akan jadikan itu sebagai padang mahsyar. Sedih saya kalau ingat ini. Kenapa Bu? Tiap hari panas tau Bu. Sekarang aja ini suhu derajat kita malam hari ini lumayan rada ngeletok Bu. Itulah intinya Pak. Nggak bisa lah gitu. 28 nih Bu sekarang nih. Suhunya 28 derajat. Kemarin Habib berangkat haji. Oh itu pas lagi parah-parahnya. Mudah-mudahan ibu semuanya berangkat haji. Bapak semuanya berangkat haji. Pokoknya semuanya besok berangkat haji. Amin ya Rabbal. Yang udah berangkat haji lagi deh nggak apa-apa. Amin ya Rabbal. Itu kemarin pas berangkat haji ataupun yang sudah berangkat haji, ada beberapa Pak Haji yang ada malam ini. Ada salah satu amaliyah dalam ibadah haji yang nggak boleh ditinggalkan. Namanya wukuf di Arafah. Itu adalah kita berdiam diri di tanah Arafah. Kapan itu waktunya? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibu tahu nggak wukuf di Arafah itu panasnya berapa?
Hah? Lebih 40 lebih 45 lebih. Habib kemarin 2023 ke hajian bareng sama Umi. Alhamdulillah mudah-mudahan Umi saya panjang umur, sehat afiat, surga atuh-atuhnya Bu. Kalau bah kita berdoa sama Allah, duit pada macet ya sama kita giling kalau kita. Kasih cepean dulu juga insya Allah, reng saya kalau gitu. Kita masih punya orang tua semuanya orang tua dipanjangin umurnya. Jadi Pak, kemarin saya berangkat haji, alhamdulillah, tahadus dunia. Itu subhanallah, masya. Itu padang Arafah, itu kebina-bina, itu panasnya. Mau keluar panasnya Pak. Itu tembus sampai ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah tempat pertemuannya Nabi Adam dengan Siti. Cakep. Itu di padang Arafah itu Bu, pas di Jabal Rahmah itu, masya Allah, tembus 60 derajat Celcius. Ih, masya Allah, panas demi Allah Bu, Pak. Habib aja ngambil air wudhu, udah nggak sanggup pakai air putih, udah nggak sanggup pakai air biasa, ngambil pakai air es. Saking panasnya, itu baju kita bawa ihram, kan yang laki-laki cuma pakai ihram Bu ya. Itu pakai ihram kita basahin, kita keluar, dapat setengah jam di luar, alhamdulillah langsung kering ya. Kita di mama suka kayak begini. Kata kita kalau bisa Indonesia semuanya pindah kepada Arafah aja, kata kita begitu. Karena saking panasnya Bapak Ibu. Bu, besok Ibu, Bapak, saya ketemu lagi. Di mana di padang mahsyar. Wallahi, demi Allah, panasnya padang mahsyar itu matahari hanya sejengkal dari atas kepala kita. Ingat Bu, sejengkal di atas kepala. Ingat Pak, sejengkal. Wallahi billahi tallahi, huruf qasam. Ini udah pasti orang di muka kita apa juga. Ini pasti bakal kita alami nanti di padang mahsyar. Tidak ada satu nabi yang bisa menyelamatkan kita. Gak ada seorang makhluk yang bisa menyelamatkan dari gonjang-ganjing kemarahan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "May yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalih." Ingat, kita ini semua yang hidup pasti bakal kembali kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun setelah diwahyukan, "Ya Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Lu pasti bakal meninggal. Dan orang-orang yang lahir nanti setelahmu pasti bakal meninggal. Bu, meninggal itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi ingat ini PR-nya Habib sekarang dan PR-nya kita semua nih, harus sadar bahwa ada padang mahsyar yang lagi nanti kita, yang hanya matahari sejengkal di atas kepala. Semua orang Bapak Ibu, jutaan manusia, ratusan juta, ribuan juta, miliaran berkumpul di padang mahsyar tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada kita semuanya. Semuanya pasti akan merasakan panasnya terik matahari hanya sejengkal di atas kepala. Kemarin kami berangkat haji Bu, ada satu jamaah dari Cipondok, jamaah haji. Alhamdulillah hampir meninggal. Alhamdulillah gara-gara lagi pada neduh, pakai AC Bu, lagi neduh di Arafah. Saking panasnya, kata dia begini, "Beb, kurang kerencangan, tapi hendak di jalanan. Kemana Pak Haji? Kata kali itu tapi pejabat terus di sini aja, nggak usah yang dia berangkat ke Jabar, di sini aja mah. Panasnya ini nggak bakal. Alhamdulillah Bu, pamitnya 3:30, baru ketemunya 3:30. Ketemunya 3:30 itu dalam keadaan saya punya anak nih, umurannya segede gini juga nih, ada gedean dikit. Mudah-mudahan anak kita semuanya anak soleh-soleh. Saya potong benda apa ya Pak, Bu, kalau lagi ada pengajian begini nih, anak-anak yang begini bawa, jangan sampai nggak dibawa. Wallahi sir wal asrar, kata Imam Ghazali, sir wal asrar di dalam majlis ini akan masuk ke dalam sanubarinya. Allah akan nakdirkan kepada ini anak, nanti pasti bakal Allah besarkan dengan ilmunya. Amin ya Rabbal. Karena dulu Bu, waktu saya masih umuran gede gini nih, waktu lagi umuran gede gini nih, sama orang tua saya sering diajak acara maulidan kemana-mana. Alhamdulillah
ketika sering di acara maulidan diajak sama orang tua. 2009 saya beres sekolah ya, kurang lebih SMP begitu, saya berangkat ke Yaman Bu, mondok. Beres SMP mondok di Yaman 2009 sampai 2015. Tahu Yaman kan Bu ya? Buku ambil ke kiri ada Bang Yamin namanya. Akhir waktu Bu lanjut apa kagak ini? Lanjut apa kagak ini? Pak, kemarin itu ada jamaah Habib dari Cipondo, hampir baik meninggal, alhamdulillah nggak jadi. Itu kalau jadi mampun, masya Allah, yang kita juga ngurusin mayit, soalnya udah ada satu jamaah yang meninggal sebelum wukuf Arafah. Ini pas ketemu sama Habib, alhamdulillah dalam keadaan mengenaskan. Namanya orang wukuf di Arafah Pak, cuma ada 2 helai doang, ihram atas sama ihram bawah, selebihnya nggak pakai apa. Begitu kan Pak ya. Udah ada kalau begitu bahasa ini keplak-kepluk gitu. Ini udah mana orang tua umurnya 55 tahun dalam keadaan naudzubillah di bawah mobil tangki, ihramnya udah pada lepas semua. Kusakingnya itu panasnya dehidrasi pada hari Arafah. Bu, Pak, saya udah bersumpah tadi, ente bakal ngerasain besok. Di mana nih besok? Di mana? Di Padang Mahsyar. Kalau Padang yang lain itu tinggal makan doang ya. Yang penting bayar, jangan lupa. Padang Mahsyar ini wajib, hukumnya wajib, yauma la dzilla illa dzillu. Pada hari itu tidak ada naungan terkecuali naungannya Allah Subhanahu. Makanya Bapak Ibu, kalau dikata Bib saya pengen masuk surga, Bu ingat Bu, ntar di padang Arafah itu, di padang Mahsyar itu ada seorang manusia akan sujud kepada Allah, namanya Muhammad. Dalam kitab Maulid Adiyah Ulami telah dinukilkan bahwa ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta wasfatu syafaat. Muhammad, angkat kepala ente, minta apa yang kamu ingin minta, berikan syafaat kepada orang yang engkau ingin syafaati. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi nanti semuanya Bapak Ibu akan merasakan pedihnya padang mahsyar, ada Nabi Muhammad yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal. Tapi kata Nabi ada 7 golongan yang akan dapat naungan. Bapak-bapak pendengarkan, cuman ada 7 golongan Pak. Nggak usah 7-7-nya, udah jam 2:30 ini. Hampir nambah lagi kan biaya kan begitu ya. Buat karena Allah ini mah ya. Nah, ada 7 golong, nggak usah semuanya karena memang waktu sudah jam 3:30 begitu. Salah satunya aja, rajulun mu'alliqah qulubuhum fil masjid. Bang, ente pengen dapat naungan nanti di hadapan Allah di padang mahsyar ketika panasnya mataharinya sejengkal di atas kepala. Rajulun qalbuhu muta'alliqan bil masjid. Lelaki yang soleh, yang hatinya bertergantungan sama mas. Makanya tadi Habib bilang sama ibu, Bu, ibu pengen nyium wangi surga, ingatin sama si bapaknya. Jangan sholat duhur, subuh duhur, asal maghrib isya di rumah baik. Ingatin Bu, ibu saya sama suami pengen masuk surga bebarengan, suruh sholat, mau sholat. Susah-susah bawain golok. Ibunya kadang-kadang suka pahewan Bu kalau ngomongin ke suami Bu ya. Lu ngajarin Bu harus kalau gitu gitu, benar enggak? Benar apa kagak Bu? Iya suami kita kadang-kadang kadang-kadang najis guys. Ada buat kebaikan dia, benar kagak? Benar enggak Bu? Makanya Habib bilang ke keluarga begitu kan, kalau punya suami kayak begitu udah gampang terboy tanggung jawab. Injak kayak batang leher juga kita. Karena kan pengen masuk surga Bu. Pengen masuk surga. Jika jadi masuk surga punya bapaknya gelit tuh. Beneran jawab masuk surga punya siapa Bu? Atau sekarang ibu masuk ke pom bensin haya, buang air kecil kan itu bayar. Bener? Bener apa kagak? Itu buang air kecil. Ente jalan dah nih ke wali mana yang disebutin. Ayo yang lu orang nih yang pada sering jalan, lu pergi jalan dah. Pipis baik kudu bayar. Sapira masuk surga pengen gratis kan orang namanya. Bener apa kagak? Ih, kebina-bina kayak begitu. Bener apa kagak? Betul. Ngaji kilo. Nah, Bener apa kagak? benar. Ngajinya kagak pernah. Sholat berjamaah nggak pernah. Ngarepin surga penjauh Bang. Betul apa kagak? Makanya hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Surga itu milik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang akan memberikan kepada kita. Tapi satu, ada usaha dan upaya yang kita berikan agar kita bisa menggapai surganya Allah Subhanahu. Makanya Habib bilangin, ntar ada padang mahsyar, pengen selamat di padang mahsyar cuma satu. Hati kita bertergantungan sama ibadah, sama rumahnya Allah. Ya kalau nggak bisa subuh berjamaah ya dohor dah. Dohor nggak bisa ya maghrib dah. Maghrib yang gampang dah. Yang ibarat kata sholatnya munafik itu cuma maghrib, isya, subuh. Yang cuma kelihatan sama orang. Sholatnya di waktu itu dah. Yang penting apa? Yang penting kita bisa tergolongkan orang-orang yang bertergantungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu malam ini kita kumpul, Allah kasih berkah bagi kita semuanya. Allah sehatin badan kita semuanya. Dan semoga peringatan Maulid Nabi ini Bu, harapan kita cuma satu, kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Bu, minta sama Allah lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Bu, minta sama Allah lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Biasain mulut baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ibu, orang yang doa sama Allah, doanya itu taradud. Taradud itu nggak naik ke atas, nggak turun ke bawah, di tengah-tengah, ngegantung baik. Itu orang yang berdoa tanpa menyebutkan nama Nabi Muhammad di dalam doanya. Makanya Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj, beliau menyampaikan min husnil adab an yad'u ilallah, dari salah satu adab tata krama seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyashkuru ala rabbih, dia bersyukur kepada Tuhannya, wa yusalli wa yusallim ala nabiyhi, dan bersolawat dan mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya ulama kita tuh kalau ngajarin doa itu kan disebutkan tuh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'ul. Ini min husnil adab, adabnya. Jadi kalau habis beres sholat begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung angkat tangan, ingat alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, saya utang banyak, lunasin utang. Kan begitu misalnya berdoa nih ya, biar doanya diijabah, kabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum malam hari ini perjumpaan kita ditutup dengan doa oleh guru dan tercinta Bapak Fadilatul Ustaz dan Mu'alim Abah Kiai Nur Hasan, atau kita kenal sebagai Abah Gede. Semoga Allah gedekan rezekinya. Sebelum kita tutup ini doa berbarengan, Bapak Ibu Habib diajarin kalau kita kumpul nih kayak begini, tutup majelis dengan baca kalimat tauhid. Nih Habib baca bareng-bareng, namanya tajdidul iman, perbaharui iman lagi. Nabi bilang dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah mukhlishon min qalbi dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlis, enggak ada prahara urusan dunia dalam hatinya, Allah masukin surga. Amin ya rabbal. Habib bakal baca, ibu ikutin bareng-bareng ya. La ilaha illallah. Insyaallah ta'ala amin. Amin. Rabbana bil sama min kulli syani wa bil hadi Muhammad bisabil masani. Amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
irfa' qadruna Amin. wasrah sudurana Amin. wa yassir umurana wa yarzuqna min haitsu la yahtasib wa la adri bi fadlika wa karamika wa ihsanika ya man huwa kaf ya ain sad hamim ain sin qaf wa nas'aluka bi zalalil izzah wa jalalil haibah wa izzatil qudrah wal jabarutil udmah anta ja'alana min ibadikas salihin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin wa anta salli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya bil gausin agisna ya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya bil darat adrikna ya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani la tansana wa la tukhayyibna wa hablana ridhaka wal jannah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim da'wa bi subhanakallahumma tahiyyatun bi salam akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.